Ya, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini, kami sarankan untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat untuk membuat video seperti ini. Benar nggak? Dan terima kasih yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Dan follow Instagram DC Indonesia ya. Terima kasih. Thank you. Pada kesempatan kali ini, DC Indonesia kembali menceritakan lanjutan komik DC Justice League di era New 52 yang di chapter ini dengan judul Throne of Atlantis, dan kita memasuki pada isu selanjutnya yaitu ke-15. Pada cerita sebelumnya, setelah para tim Liga berhasil melumpuhkan Cheetah dan menjebloskannya ke penjara Billy Reef, setelah kepergian Wonder Woman, dia pun menghubungi atasannya untuk menunggu kabar dari Black Manta. Ada apa selanjutnya? Dan apa yang terjadi di Smallville setelah Superman dan Wonder Woman bercipokan? Apakah itu penting dibahas? Ya udah, langsung saja kita ke ceritanya. Seri Justice League volume kedua dengan tanggal sampul Februari 2013 dan diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2012. Pada halaman pertama tidak menceritakan tentang adegan terakhir di isu sebelumnya, yaitu Superman dan Wonder Woman berciuman, tapi kita langsung diarahkan ke suatu tempat di tengah lautan yang dalam di Atlantis. Terlihat kapal perang militer Angkatan Laut Amerika yang sedang melakukan uji coba misil rudal. Tetapi di saat rudal akan diluncurkan, koordinat tembakan berubah arah. Entah siapa yang menggantikan titik koordinat itu. Terjadilah kepanikan di kapal dan akhirnya ledakan di bawah lautan pun terjadi. Terlihat para Atlantian yang kepanikan dengan dentuman misil tentara yang meledak di tengah Atlantis. Kemudian kita beralih ke Smallville. Clark Kent alias Superman yang akan berangkat kerja, dia menggunakan kacamata. Ya, sosok di balik Superman yang menutupi identitas dirinya yang bernama Clark Kent. Akhirnya dia ingin bertemu dengan Diana. Ada yang aneh dengan kedua karakter ini. Sepertinya di era New 52 ini mereka menjalin hubungan. Jika begitu, bagaimana kisah asmara Clark Kent dengan Lois Lane? Biarlah, yang penting kita lanjutin saja alur cerita komik Justice League New 52 ini. Oke bro, lanjut. Halaman selanjutnya ada Cyborg yang sedang di Watchtower. Dia dihubungi oleh ayahnya atas perintah Admiral Corby, seorang angkatan laut militer Amerika, mencari informasi melalui Cyborg mengenai kapal perang milik Amerika USS Mebus yang tiba-tiba saja melepaskan misilnya ke lautan Atlantis yang dalam. Singkat cerita saja ya, di Gotham, Batman yang sedang menyelamatkan Sandra di sungai Gotham tiba-tiba didatangi Aquaman. Kemudian mereka bertemu Mera dan berdiskusi mengenai kapal perang milik USS Mebus yang menghilang. Di saat bersamaan, Superman dan Wonder Woman sedang berkencan. Ya, mereka berkencan. Mereka menikmati makan malam. Tiba-tiba badai tsunami menerjang kota metropolis. Mereka berdua pun terpaksa mengerjakan tugasnya untuk mengatasi chaos yang sedang terjadi. Karena ini adalah serangan dari Atlantian, bukan musibah bencana alam. Jimmy Olsen dan Lois Lane terjebak dalam banjir tsunami. Lois terseret aliran ombak dan diselamatkan oleh seseorang. Superman melihatnya dan menghampirinya. Ternyata yang menyelamatkan Lois adalah Vulko dari Atlantis. Ya, Vulko ini dari Atlantis. Dia ingin menyampaikan pesan kepada Arthur, si Raja Atlantis, bahwa Atlantis sedang akan menghancurkan dunia atas. Ya, dunia daratan. Saat tsunami mendekati kota Gotham, Aquaman yang sedang berdiskusi dengan Batman menyadari bahwa Atlanteans sedang dalam kemarahan untuk manusia yang ada di daratan, dan itu dipimpin oleh Marius alias Ocean Master. Oke, cerita ini pun berlanjut ke serial Aquaman isu ke-15. Tapi sebelum itu, ternyata di komik ini ada lanjutan dari cerita Shazam. Ya, Shazam lagi. Kapanlah Shazam ini akan kita nikmati dengan komiknya sendiri ya. Soalnya tentu saja menghilangkan konsentrasi kita dalam cerita utama di komik ini. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting kita sekarang memasuki cerita Shazam chapter ke-8. Singkat saja ya. Jadi sinopsisnya begini.
Setelah mereka berdua, Shazam dan Freddie Freeman mengatasi hal yang kecil mengenai beberapa penjahat kroco jalanan. Shazam bertemu dengan Francisca di kaca cermin ajaib. Hanya dirinya saja yang melihatnya. Francisca menjelaskan akan ada seseorang yang bernama Black Adam yang akan menjadi ancaman untuk dirinya, dan bersiap-siaplah untuk mengalami itu. Setelah mendengar kabar itu, tidak beberapa kemudian, akhirnya dia pun dihampiri oleh Black Adam, dan cerita pun selesai dan akan berlanjut di isu selanjutnya. Oke, sekarang kita fokus kembali ke cerita Justice League. Kali ini kita ke komiknya Aquaman volume ke-7 isu ke-15 dengan judul Throne of Atlantis Part 2 dengan tanggal sampul bulan Februari 2013 dan diterbitkan pada tanggal 26 Desember tahun 2012. Oke, langsung kita masuk ke ceritanya. Akhirnya, gelombang pasang yang menghantam Gotham dan membanjiri kota, Komisaris Gordon dan Detektif Bullock akan tenggelam. Tapi akhirnya Aquaman berhasil menyelamatkan mereka berdua. Aquaman dan Batman telah bekerja untuk menyelamatkan para korban, tetapi banyak orang yang masih tenggelam. Sementara itu, Mera dari Atlantis mencoba mendorong kembali air ke laut, tetapi dengan kekuatannya itu, dia menjadi mimisan karena dia tidak sanggup untuk melakukannya. Aquaman pun datang membantunya. Dia memberitahu Aquaman untuk memperingatkan Justice League tentang strategi Atlantis. Kemudian, sementara itu di Metropolis, Superman, Wonder Woman, dan Lois Lane mencoba membantu Vulko yang tidak sadarkan diri. Menggunakan penglihatan sinar X, Superman menyadari Vulko adalah seorang Atlantis. Vulko pun sadar dan bangun, menanyakan Raja Arthur. Superman memintanya untuk menelepon, tetapi Vulko yang putus asa meninju dia, melemparkan Superman ke bus. Hanya saja ketika Wonder Woman mengarahkan pedangnya ke tenggorokannya dan mengancamnya akan mendebasnya, terpaksalah Vulko pun lantas menjadi tenang. Setenang hatimu. Oke, lanjut. Saat Mera membantu membersihkan jalan Gotham lainnya, kita melihat Aquaman dan Batman menggunakan Bat Plan untuk berkumpul kembali dengan Liga. Aquaman mengatakan bahwa kota yang paling hancur akan menjadi titik awal invasi Atlantis. Maka Aquaman menyampaikan hal yang penting kepadanya. Sebenarnya dia mengetahui tentang hal ini karena dia dan saudaranya Orm akan melakukan rencana perang Atlantis bersama-sama. Batman bertanya mengapa Atlantis menyerang dunia permukaan, dan Aquaman pun menjawab bahwa tes rudal baru-baru ini mengirim beberapa rudal ke dasar laut, dan rudal tersebut telah meledak di dekat Atlantis. Ya, dan kita pun akhirnya mengetahui bahwa masalah ini dipicu oleh uji coba misi rudal angkatan laut. Kemudian Aquaman memberitahu Batman tentang kisahnya dan Atlantis. Ketika dia pertama kali tiba di dunia bawah laut, dia disambut dengan tangan terbuka. Bahkan saudara tirinya, Orm, menyatakannya sebagai raja baru. Namun meski begitu, ada haters atau yang tidak suka, yang melawan atau pembangkang yang tidak menyukai gagasan Atlantis yang berkuasa berdarah campuran. Ya, Arthur Curry adalah darah campuran. Ibunya seorang ratu Atlantis bernama Atlana, dan ayahnya yang bernama Tom Curry seorang penjaga mercusuar. Miriplah dengan cerita layar lebarnya, ya kan? Oke, lanjut. Untuk menjadi raja yang lebih efektif, Arthur memutuskan semua hubungan dengan dunia permukaan. Namun pada saat Darkseid invasi ke bumi, dan itu dapat kalian lihat videonya pada cerita sebelumnya, maka Arthur pun merasa terinspirasi untuk kembali dan bergabung dengan Justice League. Tiba-tiba Bat Plan terkena proyektil Atlantis, tapi Aquaman dan Batman berhasil kabur. Ternyata ketika Aquaman sedang mengembangkan rencana perang Atlantis, dia menganggap Batman sebagai ancaman. Kemudian Batman bertanya, siapa selanjutnya di daftar utama Atlantis? Aquaman pun menjawab, Dr. Stephen Sin. Dia adalah seorang ahli biologi kelautan yang terobsesi dengan Atlantis. Kemudian kita ke menara pengawal, Watchtower. Di sana Liga berkumpul. Ada Aquaman dan bertemu dengan Vulko.
Superman memberitahu Liga bahwa presiden telah mengumumkan keadaan darurat dan Cyborg mendeteksi benda besar di pantai Boston. Aquaman memberitahu Cyborg untuk melindungi Dr. Shin. Vulko memberitahu Aquaman untuk menemui saudaranya Orm dan meyakinkan dia untuk menghentikan serangan itu. Superman dan Wonder Woman ingin Orm menjawab tentang misi kejahatannya itu melalui Aquaman, tetapi Aquaman tidak yakin apakah ini tindakan yang tepat, karena Orm adalah pemimpin negara bawah air dan bukanlah penjahat super. Akhirnya Batman punya solusi kepada Aquaman, satu kesempatan untuk berbicara dengan saudaranya itu. Di tengah diskusi yang berat, kita melihat di kedalaman Samudra Atlantik, makhluk palung kembali dilepaskan dan mereka sekarang sudah bebas. Kemudian kita ke Boston. Raja Orm menyerang sekelompok nelayan, menanyakan di mana Raja Arthur. Tiba-tiba Aquaman pun datang, meminta Orm untuk melepaskan nelayan itu. Orm bertanya mengapa para pelayan Arthur, itu maksudnya adalah si para nelayan yang ditanya sama oleh si Ocean Master, begitu bingung, dan Aquaman menjawab bahwa dia bukan raja manusia. Oh ya, Orm menyangka bahwa para nelayan itu adalah rakyatnya Arthur, padahal di dunia Arthur Curry hanyalah manusia biasa. Dia hanya menjadi raja di lautan Atlantis. Oke, sampai di sini paham kan? Lanjut ke ceritanya. Arthur dan Orm, kedua saudara tiri itu, berdiskusi tentang perang ke dunia daratan, sedangkan tentara Atlantis ada di bawah permukaan yang siap menyerang atas perintah Orm. Aquaman meminta saudaranya itu untuk mundur. Perang dimulai karena kesalahpahaman. Orm menolak, menyatakan bahwa dia akan tetap menenggelamkan Boston ke dasar laut. Tiba-tiba Justice League hadir melalui bom tube dengan maksud untuk menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. Karena Atlantis sudah memulai serangan mereka, Liga bermaksud untuk membawa Orm bersama mereka. Namun Aquaman pun menjadi geram. Dia pun mencekram leher Batman. Apa yang terjadi selanjutnya? Oke, langsung saja kita ke isu selanjutnya, Justice League Volume kedua, isu ke-16 dengan judul isu Throne of Atlantis Chapter 3 Friends and Enemies yang diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2013. Vulko bercerita kepada Cyborg di menara pengawal tentang dunia Atlantis. Cyborg yang mendengarnya bertanya tentang seorang yang bernama Dr. Shin. Cyborg menggunakan teleportasi bom tube-nya untuk bertemu dengan Dr. Shin. Setelah bertemu dan ingin mengajaknya ke markas Justice League, tiba-tiba dia diserang oleh makhluk Atlantis. Ternyata makhluk Atlantis itu sudah lama mencari Dr. Shin untuk dibunuh. Kita kembali ke Boston. Perdebatan yang sengit antara Trinity, yaitu Superman, Wonder Woman, dan Batman dengan Aquaman. Aquaman mencoba membujuk mereka bertiga untuk pergi saja, sehingga dia bisa mencoba meyakinkan Orm untuk menyerah. Menyadari keengganan Aquaman untuk melawan Atlanteans, ketiganya berusaha untuk menangkap Orm. Namun Orm menggunakan Trisula untuk melumpuhkan Justice League. Mereka bertiga tak bisa menghindar serangan dari senjata Trisulanya Orm Ocean Master, dan perang terhadap dua dunia laut dengan dunia daratan pun segera dimulai. Kita kembali ke Cyborg yang diserang oleh orang Atlantis. Ternyata ada Tula, yaitu saudaranya Orm. Mereka ingin membunuh Dr. Shin. Namun Cyborg dan Dr. Shin berhasil kabur dengan bom tube teleportasinya. Setelah tiba di Watchtower, Vulko dan Dr. Shin diperkenalkan oleh Cyborg dan meminta mereka berdua untuk melanjutkan penelitian mereka dalam invasi Atlantis ke bumi. Dan di halaman ini juga kita melihat Orm berhasil melumpuhkan ketiga superhero Justice League, Batman, Wonder Woman, dan Superman. Di Star Labs, Detroit, Michigan, ayahnya Cyborg, Silas Stone, berdiskusi dengan Thomas Oscar Morrow, seorang dokter ilmuwan pencipta robot android. Mereka membahas tentang bencana tsunami yang terjadi di Boston, Gotham, dan Metropolis. Dari hasil diskusinya, mereka ingin mendatangkan Project Metal Man-nya Dr. Magnus. Namun tiba-tiba Cyborg datang ke sana dengan bom tube tentunya, dan bertemu dengan ayahnya dan memintanya untuk mengganti paru-parunya dengan bagian-bagian cybernetik untuk bisa masuk ke dalam air.
Setelah itu dia pun memanggil anggota sekunder liga untuk meminta bantuan. Di sini kita bisa melihat ada Green Arrow, Element Woman, Black Lightning, Shazam, Vixen, Zatanna, Gold Rush, Black Canary, dan Firestorm. Selanjutnya cerita pun menyambung ke komiknya Aquaman. Namun ternyata ada lagi cerita Shazam. Ya, pada cerita Shazam chapter 9 ini diceritakan Dr. Sivana dan Sludge menemukan Pride, anggota kedua dari Seven Deadly Sins. Sementara itu, Shazam akhirnya bertemu dengan Black Adam dan terjadilah pertikaian. Shazam takluk. Dia berhasil menghindar dari Black Adam saat mengucapkan mantra Shazam dan berubah menjadi Billy Batson. Namun pada akhirnya dia ditemukan kembali oleh Black Adam. Oke, langsung kita fokus ke ceritanya Justice League. Kali ini di komiknya Aquaman volume ke-7, isu ke-16 dengan judul Throne of Atlantis chapter 4 yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2013. Oke, rehat lu bentar, minum. Oke, lanjut ke ceritanya. Di Red Room, laboratoriumnya Star Labs di Detroit, akhirnya Cyborg menjalani prosedur pembedahan untuk meningkatkan sistem di tubuhnya yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan Atlantis. Ayahnya Silas Stone mematikan program Cyborg agar operasinya bisa berjalan dengan lancar. Di saat Cyborg tertidur, maka operasi pun dimulai. Dr. Morrow ingin mengaktifkan android tornadonya untuk situasi tersebut, tetapi Stone menolak. Sementara itu, Cyborg mengaktifkan komputer di saat tidur. Dia mencoba untuk membangun kembali arsip militer sehingga dia dapat menemukan apa yang memicu misil yang menghantam Atlantis. Di Watchtower, Dr. Sin dan Vulko menonton berita tentang perang dari layar monitor komputer milik Justice League di Watchtower. Reporter itu percaya bahwa Aquaman telah berencana untuk mengkhianati Justice League sejak awal. Tetapi Dr. Sin yang melihat itu menolak untuk mempercayainya. Vulko menyatakan bahwa Shin mengkhianati Arthur sebelumnya karena dia ingin membuktikan keberadaan Atlantis, dan dari kelihatannya dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia menjelaskan dirinya kepada Dr. Shin bahwa dia adalah pelayan setia Arthur. Vulko memarahi Shin karena pengkhianatannya. Vulko juga mengatakan bahwa Orm telah menangkap Aquaman dan Justice League akan membawa mereka ke laut untuk mendapatkan hukuman mati. Aquaman dan Liga telah dipenjara di kedalaman di dasar laut yang terdalam. Dengan menggunakan Trisula, Aquaman membebaskan dirinya dan pergi membantu Batman yang telah melengkapi dirinya dengan masker pernapasan. Menggunakan pemancar supersonik, keduanya berusaha menemukan yang lainnya. Aquaman menempatkan Superman di bawah posisi mereka saat ini. Ternyata di dekat mereka ada sebuah lubang palung yang lebih dalam lagi. Tiba-tiba makhluk trans yang berasal dari lubang palung datang dan menyerang Aquaman. Namun Aquaman berhasil membunuhnya, mengambil pot peti Batman. Kemudian Aquaman pun turun melalui lubang palung. Dia mempertimbangkan kemungkinan Orm yang meluncurkan rudal itu sendiri dengan tongkat Dead King. Orm bisa dengan mudah menenggelamkan Boston. Sementara itu di Boston, pahlawan lain mulai melawan Atlantis. Ya, pasukan sekunder dari Justice League sedang berperang dengan pasukan Atlantis. Di saat itu, Orm memerintahkan tentaranya untuk memasang detonator di seluruh kota untuk menenggelamkannya. Kemudian kita melihat operasinya Victor Stone Cyborg. Selama operasi, Victor bermimpi menjadi manusia seutuhnya. Tiba-tiba dia bangun dengan tubuh yang ditingkatkan sepenuhnya. Dia bertemu dengan Mera, mengetahui posisi Batman, dan mereka pun bergegas menuju ke palung lautan terdalam, lokasi Batman dan yang lainnya. Saat mereka turun ke parit Trance, Aquaman dan Batman menemukan lebih banyak hieroglif tentang Raja Atlantis yang memegang tongkat misterius. Gambar juga menunjukkan The Trance atau makhluk palung mengikuti raja. Memasuki ruangan terpencil, Aquaman dan Batman menemukan Superman dan Wonder Woman masih terperangkap di dalam polong mereka. Sedangkan makhluk The Trance telah melumpuhkan mereka dengan cairan yang mereka hasilkan secara alami. Saat mereka akan menyerang Aquaman dan Batman, akhirnya Cyborg dan Mera datang dan membantu mereka mengalahkan makhluk itu. Superman dan Wonder Woman pun dilepaskan dari polong mereka. Aquaman dan grupnya akhirnya kembali ke permukaan daratan.
Sementara itu, ternyata para monster palung The Trance sudah tiba di Boston dan menyerang baik manusia maupun kaum Atlantis. Bahkan Orm pun bingung dengan makhluk itu. Emangnya ini makhluk apaan sih? Ya, akhirnya makhluk legenda lautan itu pun sekarang sudah berada di daratan. Oke, lanjut. Aquaman bertanya, mengapa Orm memasang detonator jika tongkat Dead King dapat menenggelamkan seluruh kota? Sebok telah menemukan arsip keamanan dari militer Amerika Serikat dan dia sekarang sudah tahu siapa yang mengaktifkan misil tersebut. Saat Aquaman menonton videonya, dia menyadari Orm tidak memiliki tongkat kerajaan, bahkan orang lain yang memulai perang ini. Di menara pengawal, Vulko menyerang Shin, marah karena dia mengubah dunia melawan Arthur, menghancurkan Shin, menghajar Shin sampai terjatuh. Vulko dengan marah mengoceh tentang bagaimana dia diasingkan oleh Arthur setelah meninggalkan Atlantis. Dia kemudian mengacungkan tongkat Dead King's Scepter milik Raja Atlantis. Ya, cerita pun akan berakhir di serial Justice League volume kedua era New 52. Isu ke-17 dengan judul Throne of Atlantis Chapter 5 yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2013. Akhirnya kita sudah mengetahui orang yang mengaktifkan misi rudal itu adalah Vulko. Apapun alasannya, sebenarnya adalah untuk niat yang baik, tapi belum tentu niat baiknya itu bisa diterima dengan akal sehat manusia yang lainnya. Ya, begitulah dengan dunia ini. Apa yang kita buat itu baik, belum tentu diterima dengan orang yang baik juga. Ya, belum tentu diterima orang dengan baik juga. Benar gak? Oke, lanjut saja ke ceritanya. Banyak bacot pun gak penting. Oke, lanjut. Setelah lolos dari polong peti di lautan, kemudian para liga ke Watchtower dan mengetahui bahwa Vulko lah yang mensabotasekan rudal misil kapal perang angkatan laut di Amerika. Kemudian para liga pun bergabung dengan para anggota sekunder mereka untuk bertempur melawan Atlanteans. Pertempuran yang sengit, akhirnya Aquaman mengalahkan Orm dan mendapatkan kembali tahta kerajaan. Vulko sadar dengan apa yang dilakukan selama ini. Dia pun menyerahkan tongkat Dead King's Scepter kepada Raja Atlantis Arthur Curry. Dia pun meminta para The Trance untuk kembali ke lautan. Dan akhirnya suasana yang penuh dengan air lautan sekarang sudah kembali normal dan mengering. Gak ada lagi basah-basah. Oke, Vulko dibawa ke Atlantis untuk melanjutkan risiko yang telah dibuatnya, sedangkan Orm menetap di permukaan. Beberapa hari kemudian, Mera dan Aquaman ke tempat mercusuar ayahnya Aquaman. Mera memintanya untuk kembali ke Atlantis. Sedangkan Dr. Shin diwawancarai oleh para media mengenai insiden bencana tsunami yang terjadi dan beberapa hal yang seru mengenai dunia bawah laut Atlantis. Di akhir komik, Amanda Waller dan Steve Trevor bertemu dan mereka membahas sebuah misi. Amanda Waller berencana merekrut penjahat super, atau mungkin ini berhubungan dengan Suicide Squad. Dia merekrut penjahat-penjahat itu untuk memerangi Justice League, dan perekrutan pertama dimulai dari Scarecrow. Oke teman-teman, cerita komik Justice League era New 52 ini akan kita lanjutkan pada video selanjutnya ya. Tentu akan ada hal-hal yang seru untuk kita bahas pada video berikutnya. Tunggu saja update videonya. Dengan begitu, yang sudah subscribe, tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari DC Indonesia. Dan yang belum, subscribe lah. Sekali lagi subscribe. Kami sarankan untuk subscribe lah, biar channel ini tentunya berkembang dan selalu menghibur kita semua. Bagaimana? Setuju kan? Walaupun ada sedikit pemaksaan untuk subscribe. Teman-teman, akhirnya kita sudah berada di penghujung video. Tinggalkan komentar kalian mengenai cerita video komik DC kali ini. Tulis ya komentarnya di bawah deskripsi video ini, dan share juga ke seluruh media sosial. Tekan tombol suka. Akhirnya salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.